Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati, narasumber kita yang insya Allah akan berbagi inspirasi luar biasa, para asatidzah wali murid yang hadir pada kegiatan-kegiatan Zoom yang insya Allah dirahmati Allah. Selamat datang dalam kegiatan penuh makna. Selamat datang dalam kegiatan yang penuh makna dalam penuh makna yang bertajuk memahami anak aktif mengenal ADHD dengan bijak. Kegiatan ini bertujuan menginspirasi kita semua, khususnya para orang tua dan pendidik, untuk terus menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak sejak dini. Sekalipun dalam keterbatasan dan ujian yang berat, bagaimana yang dicontohkan oleh keluarga pejuang di Palestina. Untuk membuka kegiatan kita dengan keberkahan, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fatimah dan Sari Tilawah Putira. Kepada Ananda, kami persilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin. Shadaqallahul azim. Artinya, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, kau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga lantunan ayat suci tadi semakin menambah semangat kita untuk terus mendidik anak-anak menjadi generasi Qur'ani. Memasuki acara inti, mari kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber kita. Yaitu perkenalkan, beliau adalah Ibu Esti Paramitayani, seorang psikolog klinis berlisensi yang memiliki pengalaman di bidang asesmen psikologi, layanan klinis, serta pendampingan kesehatan mental dalam situasi kebencanaan. Beliau menempuh pendidikan sarjana psikologi di Universitas Negeri Malang dan melanjutkan magister profesi psikologi klinis di Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah bekerja sebagai psikolog asesor di industri pertambangan dengan tugas melakukan asesmen psikologi untuk seleksi dan evaluasi karyawan. Selain itu, beliau juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti menjadi relawan psikolog pada penanganan tragedi Kanjuruhan serta pendampingan korban bencana banjir di Jawa Timur. Beliau juga memiliki pengalaman di dunia pendidikan sebagai dosen dan staf kemahasiswaan di Institut Agama Husada Malang, serta aktif dalam penelitian dan publikasi di bidang psikolog.
Kompetensi beliau meliputi asesmen psikologi, konseling, psikologi first aid, rekrutmen, hingga pengembangan program kesehatan mental. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk Bu Diana Putri. Ya, baik Ayah Bunda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali untuk kesempatan kali ini. Suatu penghargaan ya buat saya bisa diajak untuk bergabung bersama Ayah Bunda sekalian, orang tua murid dari KB dan TK Al-Mutakin. Betul ya, Bu Diana? Ya, betul Ibu. Iya, baik. Ayah Bunda sekalian, Bapak Ibu guru, semoga dalam keadaan sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya. Baik, ini saya ketika mendapatkan informasinya dari Bu Nadine, ini belum pernah jumpa kami secara online by chat ya. Ya, Masya Allah, saya sangat appreciate ya, karena idenya Bapak Ibu guru ya dan panitia sekalian punya inisiatif nih untuk mengetahui terkait ADHD. Biasanya pada umumnya kalau isi di TK dan KB nih seputar edukasi seks untuk anak usia dini gitu. Jadi kali ini makanya saya, Masya Allah, kok sangat berinisiatif sekali ya gitu. Kali ini TK Al-Mutakin kok idenya mau bagaimana Bu untuk deteksi misalnya ada kemungkinan atau mungkin lingkungan sekitar gitu ya, ada yang indikasinya terkena gangguan ADHD gitu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu. Baik, langsung aja ini waktunya dikasih 1 jam ya. Cuma ini kita mulainya saya lihat jam 10.17. Oke, baik, nggak apa-apa. Kalaupun bisa tambah sedikit mungkin di hari Jumat, untuk kebetulan saya lihat banyak bunda ya yang ikut ya di sini ya, ketimbang ayahnya gitu, bisa kita fleksibelkan waktunya. Baik, langsung aja Bu Diana, bisa saya dibantu untuk share screen. Ya, baik Bu. Oke, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, kita lebih ke sharing session aja ya. Jadi saya tidak seperti mengajar gitu, biar suasananya nggak tegang. Boleh, monggo silakan nanti misalnya ada yang mau bertanya terkait ADHD atau mungkin terkait keadaan psikologis atau permasalahan mental lainnya mungkin yang lagi dihadapi. Monggo silakan misalnya nanti ada tambahan waktu. Oke, baik, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Jadi, saya di sini mencoba memaparkan gimana sih Bu Mita cara memahami anak aktif ya. Apalagi terkait ADHD. Pernah dengar ADHD, kemudian autisme gitu ya, autism atau Down syndrome dan sebagainya, permasalahan-permasalahan yang ini bisa aja ya terjadi dan menghadapi siapapun gitu, orang tua yang diberikan amanah oleh Allah untuk memiliki anak-anak yang sangat istimewa. Kita sebutnya anak istimewa ya, Ayah Bunda. Jadi bukan anak-anak yang mendapatkan labeling negatif gitu ya. Karena haknya anak sama seperti anak-anak lain pada umumnya, mereka berhak mendapatkan kasih sayang, kenyamanan, perhatian, keberadaan yang utuh yang bisa diterima seutuhnya oleh para orang tua gitu. Oke, baik. Silakan, apa ini ADHD? Ya, monggo next. Ya, apa sih ADHD gitu ya? ADHD, kita sering dengar ADHD, autisme dan sebagainya seperti yang saya sebutkan, tapi khusus untuk kali ini kita bahas ADHD. ADHD itu kalau menurut DSM, jadi buku kamus kami, kalau kedokteran itu ada PPDGJ, kami di psikolog, khususnya untuk klinis ada DSM, kali ini yang digunakan lebih tepatnya DSM 5, ini buku panduan yang memang untuk menentukan seseorang itu apakah terdeteksi gejala gangguan gitu ya, atau sudah didiagnosis gangguan, lebih tepatnya sudah merujuk pada gangguan. ADHD itu kepanjangannya Attention Deficit Hyperactivity Disorder gitu. Yang menjadi garis bawah di sini adalah kata disorder. Dari disorder ini sudah mengidentifikasikan bahwa ini gangguan gitu, jadi butuh penanganan khusus oleh profesional. Jadi tidak berdasarkan informasi yang tidak valid
dari media sosial. Mungkin kita sering ya lihat di TikTok dan lain-lainnya. Oke, ini ciri-ciri anak ADHD gitu ya, tanpa melakukan penanganan atau observasi atau tes lanjutan gitu. Jadi melabeling, self diagnose ya lebih tepatnya sekarang ini sangat tidak tepat sekali. Bahwa sebenarnya untuk kategori gangguan ini harus itu tadi ya berdasarkan kriteria yang memang sudah ada aturannya gitu. Jadi kita nggak bisa labeling bahwa orang ini NPD, orang ini apa namanya, orang ini depresi, orang ini anxiety, orang ini trauma gitu. Kalau yang untuk ADHD ini sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, ini gangguan. Ini kalau attention deficit hyperactivity disorder, ini gangguan yang berhubungan dengan neurobiologis, segala hal yang berhubungan dengan syaraf di otak yang ada masalah dengan prefrontal cortex, jadi saraf bagian depan yang memang mengatur keberfungsian semua otak gitu ya. Ini ditandai dengan apa? Dengan adanya inattention, ketidakmampuan untuk fokus, tidak kemampuan untuk berkonsentrasi gitu. Kemudian ada ditandai dengan hiperaktif. Hiperaktif ini kalau bahasa umumnya ya Bapak Ibu tidak bisa diam seperti itu. Kemudian kalau melakukan sesuatu tidak bisa kita stop, berhenti gitu. Jadi anak-anak dengan ADHD ini tidak seperti anak pada umumnya gitu. Kalau mau bergerak ya mereka akan melakukan yang mereka senangi, energinya cukup besar sekali, Masya Allah, walaupun badannya kecil mungkin seperti itu, tapi memiliki energi yang sangat luar biasa gitu. Yang orang tuanya sendiri mungkin sangat kewalahan ya gitu ya. Tapi memang anak-anak dengan ADHD ini diberikan ruang gerak atau kemampuan gerak yang sangat luar biasa gitu. Kemudian ciri ketiganya impulsif. Impulsif apa? Mereka melakukan sesuatu hal gitu, jadi tidak didasari dengan pemikiran gitu ya. Apa yang mau dilakukan hari itu dilakukan gitu. Dia nggak tahu salah atau benar apa yang dilakukan gitu. Kemudian juga di sini ADHD bisa terjadi sejak dini. Bahkan bisa dideteksi ini di umur 7 tahun, bisa bertahan hingga remaja bahkan hingga dewasa gitu. Otomatis kalau hingga dewasa, efeknya apa untuk si anak? Anak akan mengalami keterlambatan secara edukasi, pendidikan, kemudian juga secara sosial, seperti itu ya. Oke, baik ya. Next, ya. Faktor penyebab ADHD. Ya, berikutnya. Untuk PPT-nya, mohon maaf, Bu Diana, apakah butuh bantuan? Ngapunten? Oh, bisa. Faktor penyebab ADHD. Ya, slide kedua, Bu. Ya, ini yang biasanya ingin diketahui ya. Jadi banyak pertanyaan ke saya, Bu Mita, apa sih faktor penyebab ADHD ya? Faktor penyebab ADHD sendiri ini belum diketahui ya secara spesifik ya. Penelitian juga beberapa jurnal belum bisa memastikan, tapi ini bisa diinformasikan atau bisa disampaikan seperti tadi yang di awal saya sampaikan bahwa memang ini berhubungan dengan adanya ketidakseimbangan pada sistem saraf gitu ya. Jadi ini yang akan mempengaruhi kondisi-kondisi pada si anak untuk tadi itu, untuk impulsif, untuk hiperaktif, untuk in, in, in apa tidak bisa memusatkan perhatian, inattention gitu ya. Faktor utamanya yang bisa menyebabkan ADHD yang pertama faktor genetik, faktor keturunan dari orang tua, faktor keturunan dari terdahulunya, tidak hanya dari orang tua, dari kakek nenek, dari om, tante, pak, de, bude, apakah memiliki genetik, ada ADHD, ada autism, ada Down syndrome, atau ada permasalahan gangguan lainnya di sistem sarafnya gitu. Yang kedua juga adanya ketidakseimbangan dari kimiawi sistem saraf seperti yang saya sebutkan tadi. Permasalahan dengan gangguan otak si anak. Apakah ada kejadian ketika bayi pernah mengalami benturan seperti itu, kemudian pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan bayi mungkin mengalami permasalahan dengan otaknya seperti itu.
Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini memberikan dampak yang sangat besar, ayah bunda gitu. Karena apa? Karena faktor ekonomi, kemudian juga karena riwayat kehamilan. Nah, ini yang paling tidak bisa dipungkiri ya. Riwayat kehamilan. Apakah ketika hamil si ibu mengkonsumsi obat yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil gitu ya. Jadi mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter, misalnya obat sakit kepala atau obat-obat tertentu gitu yang dianggap bisa mampu meredakan sakitnya, tapi dengan kondisi tidak lagi hamil gitu ya, sebelum hamil. Ini memberikan efek yang luar biasa gitu untuk perkembangan si kecil. Kemudian faktor ekonomi juga mempengaruhi. Ibu dengan kondisi hamil memang sangat rentan sekali terhadap stres. Jadi ibu hamil tidak boleh stres, tidak boleh dalam keadaan under pressure ya, dalam keadaan tekanan gitu. Karena ini sangat mempengaruhi terhadap janin ya, langsung ya. Ini hubungannya dengan janin. Janin bisa merasakan ketika kondisi ibu sedang hamil, ibu mendapatkan tekanan, ketidaknyamanan, kurangnya support dari suami atau dari lingkungan sekitar. Ini efeknya langsung dirasakan oleh si janin, nanti akan mempengaruhi tumbuh kembangnya si kecil, seperti itu. Oke, baik, next. Ya, silakan. Kondisi anak ADHD. Baik, mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar cukup jelas atau kurang keras? Cukup jelas ya. Baik, ya, terima kasih. Oke, kondisi anak ADHD seperti apa, Bu? Ya, kita bisa mendeteksi tadi itu yang saya sampaikan ya, bisa screening awal untuk apakah anak ini kurang bisa memusatkan perhatian, kurang fokus, kurang konsentrasi, terus adanya pergerakan ya, yang energinya sangat full gitu, kemudian ada impulsivitas di situ, ada hal-hal yang tidak bisa dia kontrol ya, dia melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, apa sih resikonya nanti. Nah, itu tadi bisa dideteksi oleh ayah dan bunda sekalian untuk usia di bawah 7 tahun. Kalau udah di atas 7 tahun, kondisi dengan anak ADHD, dia bisa mengalami penghargaan diri yang rendah. Maksudnya gimana, Bu Mita, penghargaan diri yang rendah ya? Anak yang dengan kondisi ADHD nih, gitu ya, ketika orang tuanya tidak bisa menerima keberadaan mereka, ketika anak itu dianggap sebagai beban, otomatis perlakuan kepada anak ADHD ini orang tua sangat kewalahan gitu. Jadi diam, tidak bisa, tolong bantu ibu, diam sebentar gitu ya misalnya. Dia tidak bisa memahami gitu. Nah, anak-anak yang sering mendapatkan bentakan atau mungkin perlakuan kasar dari orang tua gitu ya, dia akan merasa bahwa dia, aduh, kok saya dimarahin terus ya gitu ya. Otomatis anak ini akan menjadi anak yang tidak bisa diarahkan, akan terus seperti itu gitu ya. Sulit diarahkan, tidak bisa dibantu untuk fokus gitu. Padahal bisa ke belakangnya bisa dianalisis. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa anak ADHD ini sebenarnya bisa diterapi gitu. Asalkan itu tadi ya, mendapatkan support dari orang tua gitu. Anak kondisi ADHD usia 7 tahun, penghargaan dirinya rendah, dia bisa merasakan bahwa saya akan merasa ditolak oleh orang tua, saya merasa ditolak oleh lingkungan sekitar, seperti itu. Kemudian di usia 11 tahun apa yang dirasakan oleh anak dengan kondisi ADHD? Perilakunya mengganggu gitu ya. Jadi anak ini akan berperilaku yang dianggap mengganggu, padahal maksudnya dia tidak mengganggu ya, ayah dan bunda sekalian. Cuma karena itu tadi, karena hiperaktivitasnya, karena dia kita tidak bisa memperlakukannya seperti anak pada umumnya, jadi dia dianggap sebagai anak yang pengganggu gitu. Kemudian akan mengalami keterlambatan belajar, keterlambatan untuk merespons sesuatu, dan mempengaruhi keterampilan sosialnya, kan gitu. Sosialisasi menjadi terhambat, menjadi buruk. Untuk anak 14 tahun, apa kondisinya gitu? Dia akan membantah, sulit diatur, kemudian bahkan akan melakukan aksi kriminal karena itu tadi ya, karena impulsivitasnya, karena dia nggak tahu nih apa sih sebenarnya yang dia lakukan gitu. Ini akan memberikan efek yang negatif atau positif gitu. Jadi beberapa keadaan, beberapa teman kalau lingkungannya negatif akan memanfaatkan si anak ini untuk melakukan perpanjangan tangan. Oh ya, kamu tolong itu coba pukul si A, si B gitu ya. Jadi dia gampang diatur oleh teman-temannya. Gitu.
Kemudian dia akan dijauhi di sekolah, mengalami pelecehan, pembulian, kemudian akan mengalami gangguan tingkah laku, kurang motivasi, dan sulit belajar. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang biasanya orang tuanya keluhkan untuk slide keempat? Ya, apa nih yang orang tua lakukan, Ibu Mita? Biasanya, eh, atau apa yang dikeluhkan oleh orang tuanya nih? Kalau untuk fase kanak-kanak, ya, fase kanak-kanak, orang tua biasanya mengeluhkan anak ini overaktif ya. Sejak bayi, Bu, aduh gerakannya tidak bisa kami kontrol gitu. Terus bergerak, dia akan menyentuh apa aja yang dia lihat ya, kanan kiri, dia tidak bisa diam, dia memegang, dia nggak tahu nih yang dia pegang ini benda tajam atau berbahaya kah untuk dia gitu. Dia akan menyentuh semua yang ada dia lihat ya di lingkungan sekitarnya gitu. Kemudian fase usia sekolah, ya, apa yang dikeluhkan oleh orang tua saat diingatkan? Yang pertama, orang tua akan mengeluhkan, sudah diingatkan, dipanggil namanya berulang-ulang kali, dicoba diarahkan, masuk ke telinga kiri, keluar lagi ke telinga kanan, seperti itu. Karena memang itu tadi anak dengan kondisi ADHD ini butuh perhatian yang khusus, seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas yang disukai berjam-jam. Anak ADHD udah tahu ya, dia udah punya hobi ya, misalnya suka bermain, dia akan sanggup nih bermain dengan waktu yang berjam-jam. Dia paham ini tokoh yang dia lagi sukai apa, Spider-Man nih misalnya, dia paham Spider-Man siapa teman-temannya, misalnya superhero lainnya siapa, kemudian dia mampu ya, dia hafal gitu ya urutan rangkaiannya gitu. Kemudian juga tapi ketika dia menghafal, ketika dia bermain, dia tidak mampu memecah konsentrasinya gitu. Jadi ketika fokus terhadap satu hal, kemudian dikasih instruksi lain, tolong Andi, Mama minta tolong ambilkan gelas. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh anak ADHD. Itu. Karena dia sulit memecah konsentrasinya ketika mendapatkan perintah baru, stimulus yang baru gitu, sulit diterima. Ya, untuk remaja, apa yang sering dikeluhkan oleh orang tua ya? Anak dengan ADHD, mereka suka memotong pembicaraan. Jadi ketika diberi instruksi dan sebagainya, dia akan mencoba memotong pembicaraan gitu. Seperti itu. Kemudian tiba-tiba marah tanpa sebab, tantrum dan sebagainya. Kemudian tidak mengenal bahaya seperti yang saya sampaikan tadi, dan tidak diterima oleh lingkungan, itu ya, cenderung mendapatkan penolakan dari teman-teman, dari lingkungan sekitar, karena dianggap keberadaannya mungkin apa ya, dianggap mungkin mengganggu ya oleh sebagian orang, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan terkadang di lingkungan yang negatif dia menjadi korban perundungan. Gitu. Ya, berikutnya. Oke. Ya, apa yang orang tua khawatirkan? Ya, ketika dititipkan di sekolah-sekolah yang memang bisa menangani anak dengan berkebutuhan khusus. Kalau di Malang ini ada ya beberapa TK dan sekolah dasar yang memang menerima ya satu atau dua murid anak berkebutuhan khusus gitu. Namun orang tua tetap khawatir gurunya nanti kurang perhatian, gimana ya cara gurunya membagi perhatian terhadap si A, si B gitu ya, terhadap anak saya gitu ya. Apa yang akan orang tua atau yang akan guru lakukan gitu? Apakah anak saya mendapatkan penanganan yang tepat atau guru hanya berfungsi sebagaimana mestinya ya, tanpa memberikan effort yang lebih, perhatian yang sebagaimana mestinya didapatkan oleh tiap anak secara seimbang gitu. Orang tua juga was-was ya gitu, keadaan anak saya gimana nih di sekolah gitu. Kemudian yang dikhawatirkan oleh orang tua, bingung mencari dukungan. Aduh, dapat didiagnosa ADHD oleh dokter, oleh psikiater, oleh psikolog. Di mana cari dukungannya ya? Melalui siapa? Gitu. Orang tua yang mendapatkan diagnosis ya untuk anak dengan ADHD diharapkan segera mencarikan informasi, membaca,
mencari informasi melalui orang-orang yang memang memiliki pemahaman khusus ya untuk menangani anak ADHD, karena tidak bisa katanya si A, katanya si B ini anak ADHD harus gini 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 gini. Nah, itu oleh penanganan oleh orang-orang yang kurang tepat dirasa ini nggak pas ya. Jadi ketika didiagnosa keluarga atau anak mendapatkan ADHD, sebaiknya langsung mencari pertolongan atau mencari informasi yang tepat kepada memang orang yang profesional yang tepat yang memahami bidangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurang perhatian ahli kesehatan gitu ya. Dari para nakes mungkin tenaga kesehatan hanya memberikan perhatian yang tak jarang mungkin ya, karena itu tadi karena beban kerja jadi perhatiannya ala kadarnya gitu. Jadi orang tua mengkhawatirkan ini kebingungan ya mencari di mana nih ahli kesehatan yang tepat seperti itu. Kemudian keempat, nggak tahu gimana harus harus melakukan apa, harus mengambil keputusan apa, harus mengambil sikap seperti apa ketika anak didiagnosis ADHD. Yang kelima, proses yang panjang, tentu sangat panjang sekali. Anak dengan ADHD ini membutuhkan kasih sayang, perhatian, kenyamanan orang tua, arahan dari orang tua. Ini untuk rentan kehidupan seumur hidup gitu. Jadi tentunya sangat melelahkan, betul sekali yang dirasakan oleh beberapa orang tua murid yang datang ke saya. Aduh, sangat capek ya, Bu. Iya, tentu capek. Tapi capek dan lelahnya Bapak Ibu sekalian dengan anak yang diberikan amanah oleh Allah ya untuk anak istimewa ini akan terbayarkan kalau Bapak Ibu sekalian bisa mensupport mereka, menyayangi mereka, mengajarkan mereka sepenuh hati. Insya Allah akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Gitu. Kemudian yang terakhir, kurangnya informasi yang mendukung. Itu tadi informasi yang mendukung. Kalau sekarang informasi-informasi datang dari media sosial ini keakuratannya, validitasnya sangat 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 dipertanyakan ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, kita harus belajar bijak dalam menggunakan medsos. Jadi nggak semua yang diposting di TikTok itu ya biasanya happening ya, yang di Instagram, di TikTok dan di Facebook gitu. eh, ini tidak tentu atau belum tentu dan bisa dipastikan itu kevaliditasannya sangat 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 diragukan gitu. Jadi mending langsung jika ada sesuatu yang terkait terjadi permasalahan yang didiagnosa gangguan langsung ke ahlinya, langsung ke dokter, ke psikiater, ke psikolog seperti itu. Baik, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Bu, ketika anak didiagnosis ADHD? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di atas, ketika mendapatkan diagnosis ADHD, tentunya ini hal yang tidak mudah ya, ayah bunda sekalian gitu. Ini kita harus menerima seutuhnya. Memang di awal rasanya ketika kita udah ada identifikasi, aduh kok anakku dari screening dari yang disampaikan Bu Mita udah menunjukkan ya, dia ciri-cirinya ADHD ya. Tenangkan diri dulu, terima dulu keadaan ini, tarik nafas. Oke, baik, saya bisa ya menghadapi ini, saya bisa membersamai si anak ini gitu. Jadi kita menerima dulu seutuhnya anak ini, menerima dengan segala hal-hal yang positif gitu ya. Ini akan menguatkan ayah dan bunda untuk berproses ke selanjutnya. Kemudian ayah bunda juga yang kedua bisa menciptakan ketenangan, saling support antara bapak dan ibu, kemudian antara satu keluarga mungkin ini kita memberikan ketenangan, menciptakan ketenangan, ketenangan yang kita ciptakan tentunya ini akan berimbas kepada si anak gitu ya. Orang tua yang tenang akan memberikan efek juga. Jadi anak juga akan bisa merasakan bahwa orang tuanya mengasuh dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tenang gitu ya. Tidak tidak mudah emosi, bisa mengontrol emosi dengan baik. Maka si anak pun akan merasakan hal yang sama. Dia akan bisa mengontrol emosi. Tantrumnya mungkin lebih lebih minimalisir ya dibandingkan anak yang diasuh dengan orang tua yang dalam keadaan tidak mampu mengontrol emosi. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk anak ADHD ini harus dibiasakan rutinitas, konsisten ya. Maksudnya rutinitas di sini kita harus bisa membuatkan jadwal. Kita bikin jadwal ya, activity daily, jadwal yang tetap sehari-hari seperti anak pada umumnya bangun jam
bangun pagi mungkin 5:30 untuk anak-anak gitu ya. Kita ajarkan bangun pagi mungkin sholat, persiapan sekolah, seperti itu. Jadi ini harus dilakukan secara konsisten dan harus tepat waktu. Jadi tujuannya agar anak terbiasa bahwa dia punya rutinitas gitu. Ini akan menjadikan si anak ini bisa mandiri. Dia tahu apa yang akan dilakukan dalam seharinya gitu ya. Ada aktivitas-aktivitas bermanfaat yang dia lakukan gitu. Meskipun dia dalam keadaan kondisi khusus gitu. Kemudian yang keempat, menyampaikan komunikasi dengan jelas. Ketika komunikasi dengan anak ADHD, biasakan menatap dua arah, menatap komunikasi dua arah, menatap mata, ngomong, menatap wajahnya. Nah, adik, sayang gitu ya, misalnya hari ini sekolah, kita harus komunikasi yang jelas gitu ya. Hari ini sekolah, gitu, dengarkan bapak dan ibu guru ya, nanti bunda akan jemput lagi gitu. Jadi biasakan mengkomunikasikan yang jelas, komunikasikan dengan bahasa yang tegas, yang sebagaimana mestinya itu. Kemudian yang kelima, temukan trigger, pencetusnya apa yang bisa memancing anak ini tantrum. Oke, misalnya di jam-jam mau tidur ya, di malam hari nih untuk anak yang ADHD, stop dulu. Kita melakukan biasa berutinitas dengan handphone misalnya ya, karena ayah bunda mungkin juga kalau udah malam ketika jam-jam tidur nggak sadar ya pegang handphone gitu ya. Padahal si anak juga bisa melihatnya. Oke, dia melihat perilaku ayah dan ibunya, nggak bisa lepas dari handphone. Mungkin dia terbiasa juga dikasih handphone gitu. Jadi ini trigger yang menciptakan dia tantrum, dia rewel sebelum tidur. Ini dihindari gitu. Kalau untuk anak ADHD, anak autis, pemicunya untuk dari segi makanan ya, yang bisa memicu gejala tantrum dan gejala hiperaktif, kurangi batasi makanan yang mengandung gula. Ini gula sama sekali tidak boleh ya, coklat, gula dan sebagainya. Makanan tambahan, pemanis, makanan instan ini memang sangat-sangat tidak boleh. Jadi harus minimalisir tepung dan gula. Kemudian ciptakan lingkungan yang positif. Kasih contoh ke si kecil ya, bahwa peran ayah dan ibu hadir secara utuh. Anak ini tidak dianggap sebagai anak yang berkebutuhan khusus, anak ini dianggap sebagai anak yang biasa, yang normal pada umumnya seperti adiknya, seperti kakaknya, perlakukan dia dengan sama. Jadi insya Allah anak ini akan merasa oke, saya tidak dibeda-bedakan. Orang tua saya memberikan kasih sayang yang sesuai dengan porsinya ya, dengan kakak dan adik saya secara seimbang. Insya Allah anak ini akan menjadi anak yang hangat juga, yang bisa meminimalisir tantrum karena dia udah mendapatkan kasih sayang di rumahnya gitu. Kemudian yang terakhir, berikan batasan yang jelas. Boleh, misalnya, oke, kamu boleh kok main PS gitu ya, tapi ibu kasih waktu 1 jam, oke? Atau enggak 30 menit saja. Nanti kalau 1 jam boleh di waktu Sabtu dan Minggu ketika kamu udah nggak ada kegiatan sekolah. Oke, boleh 30 menit dari sekarang ya, gitu ya. Jadi time out-nya jelas gitu, aturannya harus jelas. Gitu. Mau dia nangis, mau dia mungkin dia tidak terima ya. Tapi kalau jadi kebiasaan, ini insya Allah si anak akan terbiasa dengan polanya. Jadi paham gitu ya bahwa setiap hal yang terjadi ada aturannya begitu. Ya, baik. Kemudian silakan. Berikutnya, slide berikutnya ini terkait intervensi. Intervensi ini apa, Bu Mita ya? Intervensi. Intervensi ini penanganan. Intervensi ini biasa disebut perlakuan, penanganan, eh, atau kalau dalam bahasa kami ini psikoterapinya gitu ya. Untuk anak ADHD, apa yang bisa dilakukan biasanya? Misalnya kita pergi ke salah satu biro psikologi atau lembaga psikologi yang memang bisa untuk membantu ya anak ADHD ini untuk tumbuh lebih bisa berkembang ya sebagaimana mestinya gitu. Nanti di biro-biro terapi tersebut akan diberikan beberapa macam intervensi. Ada terapi kognitif, tapi itu jarang. Yang lebih banyak terapi behavioral, terapi perilaku. Salah satunya terapi musik. Kemudian terapi bermain, meronceng, menggambar, ini meminimalisir terjadinya tantrum, bisa memusatkan perhatian si anak. Kemudian terapi menulis juga sangat bermanfaat. Bisa dikonsultasikan dengan psikolognya, dengan terapisnya, untuk kategori anak ADHD ini apa sih
intervensi atau apa sih penanganan yang tepat untuk anak saya gitu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, ya, kesimpulannya dari apa yang saya paparkan secara singkat tadi, ayah dan bunda, yang bisa kita garis bawahi bahwa ayah dan bunda dengan anak ADHD ini harus banyak bersabar ya. Itu diberikan anak yang luar biasa, anak istimewa, memang effortnya harus lebih gitu. Tapi kalau kita jalanin secara ikhlas, jalanin dengan penuh sukacita, kita melihat hal positifnya, ini kita bisa melewatinya gitu ya. Tidak mudah menyerah. Pentingnya ini kerjasama antara ayah dan ibu ya. Jadi tidak bisa yang berperan yang banyak effortnya si ibunya aja atau bahkan ayahnya. Ayahnya mungkin kurang peka karena tugasnya udah banyak ya, udah cari uang gitu. Kemudian semua bebannya diberikan kepada si ibu. Sehingga ini juga akan memberikan dampak bahwa anak tidak mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tuanya. Padahal anak yang bisa berprestasi, anak yang bisa berkembang, anak yang bisa tumbuh optimal ini tumbuh dari keluarga yang memang hadir secara utuh gitu. Ayah dan ibunya bisa berfungsi secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa memahami ya, berlapang dada memahami, menerima segala hal yang terjadi di si anak gitu. Kemudian yang keempat, pisahkan perilaku dan pribadi anak. Perilaku buruk anak ADHD ini jadi sama sekali tidak identik dengan anak yang buruk gitu. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah. Kalau kami menyebutkannya ini anak istimewa ya, anak yang diberikan kelebihan gitu. Ini tidak ada hubungannya dengan anak ini dicap nakal, buruk dan sebagainya gitu. Jadi orang tua memang di sini tugasnya adalah membersamai si anak dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa hadir seutuhnya gitu. Sebagaimana si anak ini ingin diperlakukan atau sebagaimana anak ini ingin mendapatkan kasih sayang yang semestinya yang harus dia dapatkan dari ayah dan ibunya. Seperti itu. Ya. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, gitu ya. Mungkin saya tutup sedikit. Oke, baik. Oh iya, ada tambahan sedikit. Bu Mita mau tahu nih, perbedaan autis dan ADHD ya? Oke, saya mungkin bisa menjelaskan. Kita sering dengar ini ya, autis ini ADHD ya. Autis dan ADHD ini beda ya, ayah dan bunda sekalian, gitu. Kalau autis ini ciri-ciri fisiknya yang ditampakkan apa? Anak ini nggak bisa melakukan komunikasi dengan kontak mata gitu. Ketika kita ajak bicara, dia nggak bisa menatap mata kita gitu ya. Pandangannya kosong, pandangannya teralihkan ke tempat yang lain. Kalau anak ADHD masih bisa kita ajak bicara gitu ya, tatap mata komunikasi secara langsung, dia masih bisa melakukan kontak mata. Kemudian anak dengan autisme dia akan melakukan pergerakan yang sama berulang-ulang, repetitif. Contohnya yang paling sering tuh mereka tepuk tangan. Akan dilakukan sering-sering dalam beberapa waktu ya. Bahkan ini dalam hampir berapa menit dia akan melakukan pergerakan yang sama, menepuk paha, memukul dinding, tepuk tangan, seperti itu. Bahkan ada yang mungkin dia akan menyakiti dirinya, mencubit tangannya gitu ya, seperti itu. Kemudian juga mengalami keterlambatan bicara, gitu, kesulitan bicara kalau untuk anak autis. Kemudian dia sensitif terhadap rangsangan, sensitif terhadap cahaya. Kalau kena matahari, mereka tidak nyaman, gitu. Kalau untuk anak autis. Kemudian tapi ada positifnya, gitu ya, untuk anak autis mereka sangat teratur. Dia suka dengan hal-hal yang sifatnya rapi. Dia mampu menyusun mainannya dengan teratur sekali, gitu. Kalau anak autis. Kalau untuk ADHD itu tadi yang saya sebutkan impulsif gitu ya, melakukan perilaku tanpa memikirkan efeknya, dampaknya, kemudian mudah terpecah konsentrasinya, mudah kedistrak, kesulitan untuk fokus, bahkan ketika fokus kalau udah fokus banget, kalau untuk konsentrasi sekali tapi mudah terpecah ketika ada kucing lewat gitu ya, atau ketika ada bunyi suara apa dia akan mencari sumber suara itu gitu. Kemudian berbicara secara berlebihan. Kalau anak ADHD suka sekali ngomong. Kalau sudah ngomong nggak bisa direm. Dia akan ngomong terus, dia akan ngoceh terus gitu ya. Jadi kadang kita harus mengingatkan stop gitu. Adek, stop.
berhenti dulu gitu, dengarkan Bunda gitu. Kalau tidak seperti itu dia akan ngomong terus. Kemudian itu tadi sama dia akan bertindak tanpa berpikir, impulsif. Itu perbedaannya ayah dan Bunda sekalian. Oke, baik. Mungkin dari saya itu aja. Bisa saya tutup sedikit bahwa anak ADHD ini nggak membutuhkan kesempurnaan orang tua ya. Jadi mereka hanya butuh orang tua yang bisa hadir secara utuh, yang bisa menerima mereka tanpa menghakimi, tanpa menolak keberadaannya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu aja singkat dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bu Diana, ayah dan bunda sekalian. Iya, silakan. Iya, saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Diana. Baik, bagi Iya. yang ingin silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar, chat, atau bisa langsung menyampaikan dalam forum Zoom saat ini. Oke, baik. Ini langsung aja saya menjawab pertanyaan dari Mama Ceril ya. Assalamualaikum Bu. Oke, baik. Sebentar. Tadi saya sempat melihat. Bagaimana cara menghadapi anak yang speech delay? Oke, speech delay ini juga ada merupakan gangguan dari tumbuh kembang anak yang ada di DSM. Oke, baik. Speech delay-nya Mama Ceril harus lihat dulu nih. Ini yang mendiagnosis siapa gitu ya. Ini ya, silakan. Ya, bisa saya lanjut? Oke, baik. Jadi speech delay-nya ini dari mana diagnosisnya gitu ya Mama Ceril ya? Apakah dari dokter atau sudah ke psikolog gitu atau ke psikiater gitu ya Mama Ceril ya? Ketika menghadapi anak speech delay, keterlambatan bicara, speech delay ini untuk rentan usia misalnya anak 2 tahun, 2 tahun itu paling tidak dia sudah bisa menyambung 3-4 kata ya gitu ya. 2 kata aja udah alhamdulillah gitu ya. Mau makan gitu. Nanti kita lihat tumbuh kembangnya seperti apa. Apakah ketika 2 tahun anak ini screening tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan anak seusianya gitu, kita lihat lagi diagnosa selainnya banyak hal gitu, ini bisa segera dibawa ke profesional, bisa mengunjungi psikolog terdekat gitu. Anaknya udah 10 tahun, oke, baik, iya Mama Ceril, 10 tahun ya, oke. Kalau udah 10 tahun ini bisa saya sarankan ini segera diterapi Mama Ceril, bisa mengunjungi biro-biro psikologi yang ada di Malang ya, yang terdekat. Mungkin kalau untuk area Suhat ini ada di daerah Candi juga ya kayaknya ya, Candi Panggung ya. Ini Nania Kids itu bisa bisa dikonsultasikan ke sana. Ini butuh terapi gitu. Memang harus dilatih ya. Speech delay untuk sensorik motoriknya ada keterlambatan, ada ketidakseimbangan antara sensorik motoriknya gitu. Udah dilakukan sejauh apa Mama Ceril? Apakah sudah diberikan pelatihan gitu? Bermain sensori, pasir, dan sebagainya, menginjak rumput, mungkin seperti itu. Kalau memang kesehariannya sudah lebih dari itu, karena udah 10 tahun juga ya Mama Ceril, ini kalau saran saya segera dibawa ke psikolog gitu ya, untuk diterapi gitu. Ya. Ini nanti akan diberikan terapi-terapi khusus, terapi tumbuh kembang seperti itu. Memang ini yang bisa melakukan ini memang orang yang profesional, orang yang udah punya lisensi Mama Ceril seperti itu. Nanti akan dilakukan screening tumbuh kembangnya, banyak tahapannya tentunya akan dilakukan gitu ya. Kalau untuk melatih bicara, saya yakin Mama Ceril mungkin pasti sudah melakukan ya, udah banyak hal yang dilakukan, soalnya udah 10 tahun lebih ya. Terus aja mungkin kalau di rumah selain pergi ke psikolog, mengunjungi psikolog, dilakukan terapi-terapi bermain, beraktivitas ya, terapi bioforal dan lain-lainnya, nanti diarahkan oleh psikolog, di rumah juga terus diajarkan ya, diajak berkomunikasi. Terus aja Bu,
apa-apa. Meskipun tidak memberikan efek yang lama, ya respon yang lambat, tapi kita terus mengajak ngobrol perlahan, memberikan komunikasi yang jelas gitu ya. Mau makan gitu ya. Terus pakai baju gitu. Nggak apa-apa. Terus kita latihkan secara secara intens, secara konsisten, sembari tetap memang harus ada perlakuan, ada terapi khusus gitu. Oke. Begitu Mama Ceril. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah dilakukan apa sudah mengunjungi psikolog terdekat untuk terapinya? Kalau sebagai orang tua, anak yang speech delay sama seperti yang tadi gitu, orang tua butuh kesabaran ekstra ya. Anak-anak yang didiagnosa dengan disorder memang butuh, atau anak-anak istimewa ini memang butuh penanganan yang sangat-sangat sangat super sabar dari para orang tua gitu. Kita harus telaten ya, jangan mudah putus asa, terus kita berikan pelatihan, terus kita bersamai, terus kita bimbing mereka gitu. Jangan putus semangat Ibu gitu. Ya. Ada lagi mungkin yang bertanyakan? Ini terapinya sudah dilakukan. Oke, baik. Ini bisa dilakukan terus ya, Mama Ceril ya, konsisten. Kalau terapi sudah memberikan arahan, insya Allah itu kalau kita lakukan konsisten, itu akan bisa memberikan efek yang positif. Karena mereka eh, memang pakarnya itu, kalau kembali kita sebagai orang tua menyikapi itu tadi ya, sama seperti anak berkebutuhan khusus lainnya. Ya, orang tua perlu kerjasama, perlunya pemahaman terhadap anak ini, dan perlu memang konsisten itu tadi ya, kuncinya konsisten dan sabar gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang lainnya? Bagaimana cara mengajari anak laki-laki umur 45 bulan agar cepat paham? Contoh belajar warna. Kalau dari bicara ada yang belum jelas. Oke. 45 bulan ya, ya, ya. Baik. Kalau kita mengajarkan anak memang harus dari orang tua ya, karena anak ini adalah peniru ulung ya, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi anak ini kalau kata Sigmund Freud ya, kata pakar psikologis, anak ini selembar kertas putih. Kita orang tua yang menorehkan tinta gitu. Tinta seperti apa yang ingin kita berikan warna ke kertas itu gitu. Tinta yang warna-warni yang bagus, atau tinta yang hitam putih gitu ya, yang tidak jelas gitu. Karena anak ini akan copy paste, dia akan meniru apa yang kita lakukan gitu. Jadi ketika tumbuh kembang anak, mungkin kita ajarkan hal-hal positif gitu ya. Kita biasakan di rumah dengan memberinya bacaan. Kita bisa melatih sejak dini nih untuk biasakan mungkin membaca buku sederhana ketika mau tidur gitu ya, atau jam-jamnya akan istirahat gitu. Setelah makan, oke, ayo ini ya baca buku sederhana, buku-buku yang ada gambarnya yang dianggap oleh anak oke, menarik ya. Misalnya cara makan gitu, perilaku yang baik gitu ya. Eh, Apa saja yang dilakukan sebelum tidur gitu, dari hal-hal sepele dulu ya kita kita ajarkan ke anak-anak. Kemudian juga kita harus mengajarkan anak ini berbicara sesuai dengan cara kita bicara ke sesama usia kita, ayah dan bunda sekalian. Ayo, adik, tidur. Kita tidak usah menggunakan bahasa babling ya. Kita tidak usah menggunakan bahasa bayi, bahasa 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 anak-anak. Mungkin dianggap lucu, tapi ini akan mempengaruhi tumbuh kembang si kecil. Jadi kita gunakan bahasa yang sewajarnya. Ayo makan. Tidak apa-apa ayah dan bunda sekalian. Biasakan misalnya anaknya punya anak bayi ya usia 6-7 tahun gitu, sudah bisa memahami anak, bahkan anak 3 bulan ke atas ini udah bisa kok merespon, memahami apa yang orang tuanya lakukan. Kita ajarkan bahwa ayo sebelum tidur kita baca dulu gitu ya, kita biasakan nih, dari situ anak akan belajar merespon, belajar tahu oh ini emosi gitu ya, oh oke, dari gambar ini ada emosi sedih, ada emosi senang, akan merespon, dia akan bisa menciptakan lama-lama situasi apa yang ada di dalam gambar itu gitu. Jadi mempengaruhi kemampuan berbicaranya,
kemampuan memahami, anaknya mudah paham, seperti itu. Kalau saran saya, kalau dari pengalaman beberapa orang tua murid juga, kebetulan yang saya sampaikan eh, ke klien-klien gitu ya, bahwa membiasakan untuk anak itu diajarkan membaca. Membaca ini sangat bermanfaat untuk kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi si anak. Anak akan mampu bicara sesuai dengan usianya, bahkan merespon lebih cepat dari usia sebagaimana mestinya gitu. Usia 2 tahun udah mampu 5 kata, udah mampu 2 kata, udah alhamdulillah gitu. Jadi kita memberikan komunikasi, cara bicara seperti kita berbicara dengan eh, anak seusia yang lebih tinggi, atau seperti ayah dan bunda berbicara gitu. Jadi nggak usah pakai bahasa anak-anak, nggak apa-apa, pakai bahasa yang wajar aja. Ayo kita makan gitu. Ayo mau ikut ibu tidak hari ini mengantarkan kakak gitu ya. Sambil di jalan mungkin ayah ibu memberikan stimulus. Oke, itu motor rodanya ada 2 gitu ya. Jadi kita biasakan untuk berkomunikasi secara jelas, kemudian komunikasi yang mengandung apa ya, yang mudah dipahamin gitu ya. Itu bunga mawar gitu. Bunga mawar warnanya merah. Lama-lama dia akan merekam, dia akan mampu merespon. Oke, kita ulangin lagi gitu ya. Terus aja kita ajak berkomunikasi gitu. Insya Allah anak-anak akan mampu terstimulus gitu dengan apa yang kita sampaikan, membantu untuk mempercepat proses itu kemampuan berbicaranya gitu. Ya, begitu ya Mama Hanum ya. Terus aja jangan mudah putus asa. Kemudian kalau mau nonton TV boleh berikan tontonan yang bermanfaat. Kalau saya menyarankan mungkin nonton Blippi ya. Kalau di YouTube tuh bagus sekali, Blippi itu sangat edukatif. Dia mampu memberikan tontonan atau tontonan yang baik ya untuk anak-anak usia dini, untuk anak-anak toddler gitu. Dia merespon merespon omongan atau komunikasi itu jadi mudah, jadi lancar gitu. Blippi, Kinderflix seperti itu gitu. Atau mungkin tontonan-tontonan yang memang di di dikhususkan untuk mempermudah anak merespon gitu. Ya, ada lagi? Silakan. Ketika ada indikasi anak dengan gangguan, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, mama segera langsung mencari informasi yang akurat gitu ya. Kemana gitu. Misalnya dibantu, oh ya ada indikasi bahwa anak saya ternyata kok kayaknya yang disampaikan sama Bu Mita tadi ya ada indikasi ADHD, ada indikasi speech delay nih, gitu, ada indikasi autism gitu. Oke, apa dulu yang dilakukan? Nggak apa-apa, mau googling silakan. Misalnya cari informasi, sekarang sangat terbuka ya untuk informasi apapun. Dan sebaiknya itu tadi segera mencari pertolongan ke ahli gitu. Semakin cepat kita menangani, melakukan deteksi dini, ini semakin cepat tertangani gitu. Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat gitu. Jadi penanganannya lebih cepat, lebih efektif. Anaknya juga bisa, meskipun tidak bisa dihilangkan 100%, tidak bisa dikurangin 100% ya. Namun perilakunya bisa diminimalisir untuk ke hal-hal yang negatif gitu. Ya. Untuk Bapak Ibu sekalian juga nih mungkin ya, karena saya memang spesialisnya di sini psikolog klinis untuk dewasa dan keluarga. Kalau dewasa dan keluarga ini tentunya ayah bunda satu paket dengan anak ya, dengan keluarga gitu. Jika dirasa ada permasalahan yang terjadi dengan pasangan gitu ya, atau dengan diri sendiri ya, mengalami kelelahan mental, sebaiknya tidak self-diagnose ya. Informasi baik TikTok, baik Instagram gitu sekarang sangat-sangat tidak jelas keakuratannya. Yang ada malah memberikan trigger itu tadi, aduh, ini saya banget ya, berarti saya ini depresi ya, berarti saya ini anxiety ya, berarti saya ini NPD gitu. Ini hanya berdasarkan informasi sepintas dari orang-orang yang menginformasikannya ini bukan bidangnya gitu. Ini sangat-sangat memberikan dampak yang negatif gitu.
ayah dan bunda udah menyadari bahwa memang tidak baik-baik saja dengan mentalnya. Ini udah luar biasa gitu. Masya Allah, nggak semua orang ini bisa bisa mampu eh, berani speak up tentang keberadaan kondisi mentalnya sekarang. Semakin ayah bunda menyadari, kemudian semakin cepat mencari pertolongan, insya Allah nanti permasalahannya kita carikan solusi bersama gitu. Bisa meminimalisir dampak negatif jangka panjangnya gitu. Karena efeknya ke anak-anak gitu. Orang tua yang rumah tangga yang utuh dimulai dari ibu yang bahagia. Kalau ibunya nggak bahagia, fondasinya nggak bahagia, ini pasti efeknya ke anak-anak dan ke orang-orang terdekat di sekitarnya begitu. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ini saya kasih satu terakhir. Waktunya Bu Diana bagaimana ya? Ini ditambah atau on time jam 11? 15 Bagaimana? Maaf. sampai jam 11.15. Oh, 11.15. Oke, baik. Ya, silakan, monggo. Misalnya ada yang mau menanyakan di luar terkait masalah anak, nggak apa-apa. Saya sangat open sekali dengan senang hati. Silakan. Ya, deteksi dini ini sudah bagus sekali ya, Bu Diana, untuk penyampaian apa untuk inisiatifnya aja hari ini luar biasa, Masya Allah itu. Ya, monggo silakan ayah dan bunda sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar kesehatan mental, nggak apa-apa. Ya, Gimana caranya menghadapi anak yang ketika dinasehati justru membentak atau menjawab dengan nada tinggi? iya. Dinasehati membentak dengan nada tinggi. Oke, baik, kita lihat dulu nih, Bu Diana, lingkungan tempat tinggalnya seperti apa nih, pola asuhnya seperti apa gitu ya. Ini juga yang perlu kita bijak ya nyikapinnya ya gitu ya. Karena itu tadi ya, balik anak adalah kertas putih yang lingkungan, yang orang tuanya yang menorehkan tinta gitu. Anak yang dinasehati, kemudian merespon dengan bentakan, dengan nada tinggi gitu. Selain itu kita lihat anak ini usia berapa? Apakah masuk usia-usia mulai meski usia remaja atau usia usia kelas 4 5 udah mulai masuk ke tahap remaja awal gitu ya. Ini otomatis hormon-hormon udah mempengaruhi ya, udah mau masuk masa puber nih gitu, udah mau masuk menstruasi dan sebagainya gitu ya. Ini kita perlu melakukan pendekatan khusus gitu. Kita tanyakan apa hal yang bikin anak ini kenapa tiap ditanya kok bentak, ada apa dek, ada apa nak gitu ya. Bukankah dengan cara membentak atau bernada tinggi ini tidak sopan? Menurut adik, ini baik nggak untuk dilakukan kalau ke orang tua, kalau ke guru gitu ya? Kita tanyakan kembali, kita cari tahu, kita melakukan pendekatan persuasif dulu ke si anak ini, kita cari tahu gitu. Mungkin ada hal-hal lain ya di balik itu ya. Apakah di rumah dia dimarahin oleh orang tuanya gitu? Ataukah di rumah dia berasal dari orang tua dengan keadaan kondisi keluarga yang kurang harmonis gitu. Jadi pendekatan-pendekatan persuasif ini penting ya, gitu ya, Bu Diana ya, apalagi untuk para guru ya, gitu. Kita cari tahu dulu, kemudian kita kasih tahu bahwa apa yang dilakukannya tidak baik. Ini memang kesannya gampang ya ngomongnya ya, tapi kita cari tahu dulu. Pasti anak-anak usia itu ada dasarnya, ada latar belakangnya gitu ya. Kita cari tahu, oke nak, kamu tahu kalau melakukan hal ini nggak sopan. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, orang-orang lingkunganmu nggak akan suka gitu. Karena ini nggak baik untuk dilakukan oleh anak kecil, nggak sopan kepada orang tua gitu. Ada apa sih gitu? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini gitu ya? Mungkin kita bisa panggil orang tuanya. Apa yang terjadi di rumahnya gitu ya? Di balik ini ada apa gitu? Seperti itu. Kita telah bersama. Itu tadi ayah dan ibu sebisa mungkin ketika membersamai anak ya, kalau mau ribut sama suami gitu ya, kita tahan diri, jangan di depan anak-anak karena anak-anak adalah peniru ulung ya. Apa yang dilakukan di rumah akan dibawa keluar rumah gitu. Ini memang sudah karakter, sudah sifat ya. Memang itu tadi
selembar kertas putih, gimana dia berperilaku bersikap di rumah, di luar rumah, tergantung dari apa yang ada di dalam rumah, apa yang dia lihat sehari-hari, apa yang dia contoh, itu akan gitu ditiru gitu. Salah satu keberadaan orang tua, peran ayah pudar gitu, peran ibunya hadir secara utuh, itu juga nggak akan maksimal. Kebalikannya, peran ayah utuh, peran ibu juga eh, hadirnya tidak pada tempatnya gitu. Banyak indikasi anak akan mencari kebahagiaan sosok ayah di rumah, anak-anak akan merasa nyaman dengan eh, sosok laki-laki yang dianggap dewasa di luar rumah gitu. Nah, ini bahaya sekali ya gitu. Ketika sosok ibu kabur, anak akan mencari kenyamanan dengan orang dewasa, perempuan di luar rumah lebih dekat. Hal-hal seperti itu yang tidak diinginkan gitu. Oke, baik Mama Ceril nih saya lihat ada. Assalamualaikum Bu, sharing ya Bu. Anak laki-laki di usia di atas 15 tahun, apakah memang masih susah diajak komunikasi? Maksudnya apakah malas buat bicara atau menjelaskan lebih banyak? Kalau saya baca sepertinya maunya kalau bicara hanya singkat-singkat aja. Jadi kadang orang tua nggak paham mengakibatkan salah paham. Oke, baik 15 tahun kelas 3 SMP ya. 3 SMP, kelas 1 SMA antara segitu ya Mama Ceril ya. Oke, masuk dalam fase remaja. Ya, kalau fase remaja anak udah punya dunia sendiri biasanya Mama Ceril. Dia akan jadi fase yang menarik diri dari lingkungan. Mungkin awalnya keluarga dia sangat mau bicara nih, anaknya terbuka menceritakan banyak hal. Tapi untuk usia-usia ini dia udah mulai mengenal lawan jenis gitu, udah ada ketertarikan dengan lawan jenis itu. Udah ada hal-hal lain sebenarnya yang mau dia tanyakan tapi dia pendam gitu ya, karena mungkin khawatir nanti malah ketika saya bertanya terkait hal-hal yang sebenarnya ini masih dalam batas wajar ya dia tanyakan, tapi dia takut nanti ibunya responnya negatif marah gitu ke dia, bapaknya akan responnya negatif marah gitu, sehingga dia lebih milih memendam. Akhirnya dia diem aja, nggak mau menceritakan hal-hal yang seharusnya ini jadi pengetahuan gitu ya buat dia ya, gitu ya, mungkin terkait hal pubertas dan lain-lain gitu. Ini perlunya orang tua, ya ayah dan ibu ya, tentunya tidak bisa hanya ibu saja, orang tua ayah dan ibu melakukan pendekatan tadi, nanya ada apa, eh, mencoba terus ya bertanya, mungkin dia nggak bisa langsung terbuka, jadi ibu dan ayah terus 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 ajak ngobrol, meskipun dia tidak suka kita terus aja dengan hal-hal yang dia senangin dulu awalnya, oke ayo yuk misalnya sambil makan makan yang dia sukai, atau enggak sambil dia lagi santai gitu ya istirahat, mama bisa ngobrol di sebelahnya, mau tanya dong mas gitu. Apa sih yang terjadi hari ini? Tadi di sekolah ngapain aja gitu? Apa kejadian yang tidak menyenangkan? Kita nanya dulu yang tidak menyenangkan di anak. Ketika pulang sekolah, apa sih yang tidak menyenangkan hari ini, Mas? Gitu. Ini yang nggak ada, Mas. Biasa aja di sekolah, Mas. Biasa. Kita pancing terus, kita beri stimulus terus agar si anak ini bisa terbiasa bahwa oke, ibuku hadir nih secara utuh. Hadir bukan untuk menghakimi perbuatanku, tapi hadir untuk mencoba memahami gitu. Kita menerima, oke hal buruk yang dikatakan tadi, iya tadi nilaiku jelek mah misalnya gitu ya. Tadi aku di kelas nilaiku paling jelek, atau di kelas dimarahin oleh Pak Guru dan Bu Guru, nggak apa-apa. Ibu di sini hadir secara utuh bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengarkan gitu ya. Seperti itu. Dan ya, ya begitu ya Mama Ceril. Tidak apa-apa, terus aja kita sama ponakan saya juga gitu ya. Untuk usia-usia 15-16 ini lebih-lebih punya dunia sendiri, kalau udah main game, minim bicara gitu. Tapi nggak apa-apa. Ada di waktu-waktu luang mungkin kita terus aja sambil dia main game atau dia sambil tidur sambil makan gitu ya. Kita aja ngobrol terus, apa sih hal yang terjadi hari ini yang nggak menyenangkan dulu nih. Terus nanti baru hal yang menyenangkan apa terus kita lakukan terus berulang-ulang. Nanti ayahnya juga sama gitu ya. Ayah dan ibu bekerja sama gimana menciptakan si anak ini bisa mau terbuka, karena memang usia pubertas ini ya, penting banget ayah dan ibu harus hadir secara utuh agar si anak ini tidak salah gitu ya dalam mengambil keputusan.
Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Begitu Bu Diana dan Mama Cheryl, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Insya Allah sudah tidak ada ini. iya, iya. Baik, mungkin nanti kalau ada tambahan silakan Bu Diana, orang tuanya bisa chat ke saya. Nggak apa-apa, saya terbuka dengan senang hati sekali. Silakan. Soalnya ada yang mau berkonsultasi ya Bu Mita gitu. Monggo silakan, nggak apa-apa ya dan Bunda. Ya, itu aja Bu Diana dari saya. Ya, terima kasih untuk waktunya ya dan Bunda sekalian, untuk panitia, untuk Bapak dan Ibu guru, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah berakhir. Semoga apa yang kita jadi amal jariah dan bekal kita dalam mendidik generasi terbaik umat. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh wali murid yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baiklah, sampai kita pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin keluar Zoom, Bu Diana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.